Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan coba menjelaskan tentang export game to APK Android, project konstruk kalian menjadi APK Android gitu ya. Nah, gimana caranya? Jadi nggak perlu install Android Studio, nggak perlu install tools yang lainnya gitu ya. Nah, ini uh, saya menemukan cara tercepat gitu ya. Nah, sebelumnya itu ada Adobe PhoneGap. Nah, cuman sudah tidak dikembangkan lagi oleh Adobe. Nah, cuman ada juga Adobe ada juga Cordova gitu ya. Cuman harus install Android Studio dan lain-lainnya gitu ya. Nah, itu mungkin saya paham kondisi dari tiap orang berbeda-beda gitu ya. Nah, mungkin akan laptopnya akan mengalami kendala. Nah, untuk instalasi Android Studio aja mungkin space-nya harus besar gitu. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita sebelumnya udah membuat project ini ya, membuat project untuk aplikasi games ini. Nah, untuk membuat menunya, untuk membuat event games-nya, untuk membuat layout game dan layout pembuatnya dan sebagainya. Nah, ini kalian coba klik view di project kalian ya. Nah, kalian isi kayak ini ya, name game tower. Versionnya version 1. Deskripsinya diisi aja, misalkan game tower ini itu aplikasi apa sih gitu. Jadi diisi aja terserah kalian. Nah, ID-nya kalian isikan com.tower nama aplikasinya titik rahmat atau dibalikin com nama kalian atau titik towernya gitu. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan di Android Studio itu jadi seperti ini. Com.rahmat titik tower. Ya, ya seperti itu ya. Nah, ini ini hanya satu orang aja yang punya gitu ya. Jadi untuk package ini, untuk ID dari aplikasi ini itu hanya satu saja yang punya gitu ya. Jadi nggak boleh ada yang sama kalau ketika kalian ingin mempublish-nya itu ke Play Store gitu ya. Nah, di sini autornya, autor nama sendiri dan ini emailnya silakan dimasukkan aja. Dan kalau punya website silakan dimasukkan aja. Kalau nggak pun biarkan seperti ini aja. Nah, proses layout-nya di sini, layout yang pertama adalah yang dimunculkan pada saat kita export game ini adalah layout menu ya. Nah, jadi layout menu yang akan nanti dimunculkan pertama kali. Nah, terus di sini ada untuk yang orientation ya. Nah, ini orientation-nya, ini kalian buatkan landscape karena aplikasi game kita itu landscape bukan portrait ya. Nah, ini buatkan landscape. Nah, simpel aja di sini setelah kalian buat project ini, nah silakan kalian eksporkan project-nya, klik file. Nah, dari sini ada export project. Nah, kalian export project-nya menjadi HTML5 web yang ini ya. Nah, ini silakan kalian di next. Nah, di sini kalian akan default otomatis itu masuk ke desktop, nama foldernya Game Tower ya, sesuai dengan name dari project kalian. Nah, ini nanti akan disimpan di Game Tower. Nah, terus di sini di next saja ya. Nah, terus di sini ini pun tidak usah dirubah-rubah ya, biarkan seperti ini aja, normal styles, ini export aja. Kita tunggu beberapa menit ya. Oke, ini sudah muncul ya exportnya. Nah, foldernya. Nah, kalian klik aja folder destination-nya. Nah, ini foldernya yang telah kalian export jadi HTML5. Nah, ini sebenarnya kalaupun misalkan kalian, saya sudah jelaskan di UTS kan ya, ketika kalian memindahkan ke lokal sampai P gitu ya, di htdoc, nah mungkin ini akan berjalan. Nah, ini kita akan eksporkan menjadikan APK gitu ya. Nah, project-project ini kita akan eksporkan jadi APK. Nah, di sini silahkan kalian create create di sini akun ya, namanya monaka.id ya, ini nanti saya sharekan linknya. Nah, ini create akunnya di sini dan terus kalian masuk ke menu dashboard Monaka ini ya. Nah, di sini nanti akan ada menu seperti ini, create new project kalian. Nah, ini create new project kalian aja.
Nah, create new project kalian di sini, kalian pilihnya yang ini, yang blank. Nah, kalau sampel ini ya memang dari bawaan dari Monakanya. Nah, ini kalian pilih yang blank aja. Nah, nanti kita akan masukkan project kita. Nah, di sini kalian namai project name-nya misalkan game tower seperti ini, tower. Nah, terus di sini description-nya kalian kasih aja game tower defense enemy and tower di sini misalkan enemy and tower misalkan kayak gitu ya, ya terserah kalian. Nah, ini create project aja. Nah, setelah kalian mempunyai project ini, nah kalian tinggal diklik aja di sini. Nah, ini kalian di sini tinggal di open include IDE ya. Kita Nah, di sini ini tempat kalian nantinya akan memasukkan ke sini gitu ya untuk project kalian. Nah, ini indeks HTML-nya akan kalian ganti dengan indeks HTML kalian. Nah, di sini ya kalian tinggal mengkopikannya ke www ini ya. Nah, jadi untuk project kalian nanti akan disimpan di www di sini ya. Nah, ini kalian tinggal di upload aja ya. Jadi nanti kalian akan masukkan project kalian itu di sini. Nah, ini kalian tinggal upload aja. Upload. Nah, uploadnya ini terpaksa kalian harus satu-satu ya. Jadi di sini di desktop. Nah, ini satu-satu kalian uploadnya. Ini nggak bisa Ctrl A. Nah, ini satu-satu kan gitu ya. Terus select file lagi. Di sini open lagi, select file lagi. Terus open lagi. Select. Di sini open semuanya ya. Nah, ini overwrite aja. Yang indeksnya ya, di overwrite aja. Nah, untuk yang folder image-nya, nah kalian bikin folder baru dulu aja di sini ya. Dibikin folder baru namanya image. Ini. Nah, kalian masukkan untuk yang image itu di sini. Oke. Nah, ini pun image-nya harus satu-satu ya. Nggak bisa, mungkin saya belum menemukan cara untuk upload semuanya. Atau memang tidak bisa. Oke, tadi udah. Soalnya kalau di Zipkan pun tidak ada fitur ekstraknya di sini ya. Jadi terpaksa harus satu-satu seperti ini. Jadi shader mana tombol upgrade
Nah nah ini sudah masuk ya, untuk di yang folder image-nya. Nanti kalian cek ulang lagi aja gitu ya. Jadi ini memang satu-satu gitu ya, jadi nggak bisa langsung langsung masukin gitu, nggak bisa kayak gitu ya. Nah ini, jadi semuanya disimpan di folder www ini ya. Nah oke. Nah selanjutnya di sini kita tinggal klik yang ini aja nih, ini saya close dulu. Kan tadi kan override ya, kita cek dulu kalau misalkan override ini index.html. Nah ini udah punya kita ya. Jadi game tower ini udah sesuai dengan punya kita indeksnya. Jadi dicek indeksnya benar-benar yang punya kita atau enggak gitu. Jadi seperti itu. Nah ini klik build. Nah ini kalian pilih build di sini menjadi app for Android. Nah ini nanti ada di sini kita karena memang di awal kita bisa langsung build release atau bisa langsung nah kalau build release ini kalian bisa bikin kayak store-nya dulu ya. Jadi kalian bikinkan kayak store-nya, nanti kalian include-kan ke sini gitu ya. Nah kalau kalau rilis ya, nah cuman di sini kita yang ini dulu aja nih, yang build for debug. Nah ini silakan kalian di start build seperti ini. Ini saya praktekkan untuk yang apa namanya, yang rilisnya. Ini tinggal ditunggu aja ya. Oke, ini ditunggu saja ya. Lumayan cukup lama proses build-nya. Nah, ini sudah jadi ya. Nah ini tinggal kalian bisa kalian download gitu ya. Nah downloadnya bebas, boleh di share, mau di share misalkan kalian login kan menggunakan HP, download pakai HP gitu langsung diinstalkan, lebih enak kayak gitu ya. Nah atau misalkan di sini download lokal PC gitu ya. Nah mungkin nanti kalian di sini bisa di apa namanya, instalkan emulator, bisa di instalkan juga gitu. Jadi seperti itu. Nah ini bentuk QR-nya ini nanti akan masuk ke link, nanti kalian login kan, kalian download gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini terserah kalian. Nah, ini misalkan saya download seperti ini. Nah, nanti ini akan jadi APK ya, to.apk. Nah, ini udah jadi. Nah, ini join folder.
Nah, ini sudah ada seperti ini ya, appdebug.apk. Nah, ini sudah jadi ya, ini sudah bisa kalian install ke handphone kalian. Nah, ini hanya 500 kilobyte saja. Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu ribet-ribet pakai Android Studio. Tidak, dengan monaka.io ini kalian udah bisa langsung menjadikan APK ini. Ya, silakan diuji coba gitu ya. Nah, bedanya dengan rilis itu kalian membuatkan keystore. Keystore itu apa sih? Keystore itu jadi kalau misalkan di apa namanya, di aplikasi di Android ketika ingin mengupload di Play Store, nah kalian butuh keystore untuk apa? Jadi aplikasi kalian itu uh, diuploadkan ke Play Store itu punya lisensi gitu ya, lisensi tersendiri. Jadi orang lain tuh nggak boleh ngambil yang punya kalian gitu. Nah, lisensi tersebut pun kalian bisa tentukan sendiri, misalkan, oh aplikasi saya tuh nanti akan diupdate setelah 4 tahun atau misalkan 5 tahun, misalkan seperti itu, ya. Nah, jadi kalian bisa tentukan ya. Nah, terserah kalian di sini, ya mau yang build release atau misalkan kalau build release itu udah nggak bisa lagi, apa namanya, dirubah-rubah lagi sama kalian, itu ini udah fix pasti akan apa namanya, akan di-upload ke Play Store. Nah, ini ya ada manage key store-nya. Nah, ada aplikasinya atau misalkan bisa di sini kalau nggak salah. Nah, ini bisa di sini kalian create gitu ya. Nah, oke. Ini aliasnya apa, nama key store-nya gitu ya. Nah, oke. Atau di sini bisa import ya. Itu saya nama aplikasinya. Nanti saya share-kan nama aplikasinya untuk bikin key store. Nah, hanya tinggal diimport aja gitu ya di sini. Ya. Atau misalkan kalian mau install Android Studio, bikin key store di Android Studio itu bisa. Ya. Nah, jadi nanti tinggal di-build saja. Nah, nanti tinggal kalian bisa uploadkan ke Play Store gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau yang debug itu nggak bisa kalian export, nggak bisa kalian upload ke Play Store. Karena apa? Karena ini masih versi debug. Ini masih versi uji coba. Nah, tapi kalau misalkan udah versi yang apa namanya? Yang rilis, nah itu udah bisa pasti di-uploadkan ke Play Store. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu saja. Silakan dicoba install. Hasilnya seperti apa? Ya, hasilnya seperti apa nanti dijalankan oleh kalian. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalian registrasi aja pakai monaka.io ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.